Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah bagi kita semua. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 3 ayat yang pertama. Ajaib namanya. Kita nyanyikan 2 kali. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia. Ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia. Ajaib namanya, Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Penolong kita adalah Tuhan Pencipta, Pemelihara dan Penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya, dan Ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat pembimbing di awal ibadah kita saat ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 yang berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 19 ayat 1 dan 3. Mari sembah.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta mencederai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah pengampunan dengan melakukan nyanyian PKJ 45 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah, janganlah. Kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaruan hidup. Karena itu, saya mengajak anggota keluarga berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-25.
yang berbunyi sebagai berikut. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah amanat hidup baru. Amin. Kita sambut amanat hidup baru dengan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Jemaat PKJ 210 ayat 1 dan ayat yang kedua, sering kutanya pada diriku. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Injil Matius pasal 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-9, dan dilanjutkan ayat 18
hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita mengambil bagian di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala bentuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam sepanjang hari hidup kami. Termasuk saat ini, kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, dan firman-Mu akan menjadi petunjuk bagi kami sekalian dalam melangkahkan kaki kami meniti hari hidup yang Tuhan masih percayakan. Semoga setiap ucapan perkataan daripada-Mu menjadi penerang kehidupan kami yang masih gelap. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik, dan bersabdalah kepada kami sekalian, karena kami telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Judul pembacaan kita adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, lalu memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita tahu semua bahwa makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tentu saja bersangkut paut dengan faktor internal dan eksternal. Artinya, faktor dari dalam diri tumbuhan tersebut dan faktor dari luar diri tumbuhan, hewan, atau manusia yang bisa jadi membuat pertumbuhan dari makhluk hidup itu.
Kalau faktor eksternal, misalnya saja tanah yang subur, atau suhu, atau iklim, dan lain-lain sebagainya. Sementara perkembangan dari makhluk hidup itu mengarah kepada kedewasaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 1 hingga 9 dan ayat 18 hingga 23. Di situ juga dikemukakan pertumbuhan dari benih yang ditaburkan di 4 media atau 4 tempat. Ada benih yang ditaburkan di tanah yang bebatuan. Ada benih yang ditaburkan di semak belukar. Ada benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dan ada benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Kita dapat mengkategorikan 4 media atau tanah ini atau kondisi tanah ini sebagai faktor eksternal. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata faktor eksternal pun menjadi faktor penunjang, faktor yang mendukung baik tidaknya tumbuhan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu saja Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini punya maksud dan tujuan. 4 media tanah yang dianalogikan sebagai respon yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ketika pemberitaan firman Tuhan itu berlangsung. Dan dari perumpamaan ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata ada anak-anak Tuhan yang tidak memiliki respon positif ketika pemberitaan firman Tuhan itu berlangsung. Contohnya saja, benih yang ditabur di pinggir jalan itu mendeskripsikan tentang ada orang-orang Kristen yang mungkin melaksanakan ibadah, yang mungkin mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi itu lebih tertuju kepada formalitas atau rutinitas saja. Supaya mungkin mereka tidak ditegur oleh majelis. Atau supaya mereka tidak mendapatkan sorotan dari tetangga-tetangga yang mungkin satu gereja dengannya. Nah, sehingga seringkali kita menemukan saat ibadah berlangsung terjadi bisik-bisik. Saat ibadah berlangsung terjadi keributan-keributan. Dan ini biasanya yang ribut adalah ibu-ibu. Mungkin karena sibuk mengurus apa yang harus disiapkan makanan bagi peserta ibadah. Apakah buah-buahnya sudah siap? Apakah minumannya sudah siap? Sehingga yang dimaksud dengan benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah ibadah yang berlangsung, pemberitaan firman yang berlangsung hanya formalitas saja. Hanya rutinitas saja. Dan tidak ada sedikit pun firman Tuhan yang dapat dihayati apalagi diberlakukan. Inilah yang dijadikan perumpamaan Yesus bagi benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Lalu berikutnya, dikatakan benih yang ditaburkan di bebatuan. Benih yang ditaburkan di bebatuan adalah mungkin pemberitaan firman itu bisa diterima, bisa dimengerti. Apalagi kalau pemberitaan firman itu disampaikan dengan semangat. Apalagi firman Tuhan itu disampaikan dengan sebuah motivasi dan juga kesegaran, penuh sukacita. Sehingga ada orang-orang Kristen yang mengatakan khotbahnya bagus. Pemberitaan firman Tuhan itu bagus karena memberikan motivasi. Tetapi sayang sekali bahwa pemberitaan firman Tuhan itu hanya sekadar untuk memberikan motivasi, memberikan semangat sama seperti obat tidur. Ya, kita tahu bersama kalau yang namanya obat tidur, seseorang mungkin selama ini tidak bisa tidur,
konsumsi CTM atau obat tidur, dia bisa tidur pada saat itu juga. Tetapi kalau dia tidak minum obat tidur, maka dia akan kembali gelisah. Dengan kata lain, ketika ada orang-orang Kristen yang masuk dalam kategori ini, saat menghadapi masalah, saat menghadapi kegagalan, saat menghadapi situasi sulit, mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai teguran. Mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai cambuk untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita, saya sudah melakukan berbagai hal yang berkenan bagi Tuhan. Ini yang disebut benih yang ditaburkan di bebatuan. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga dikatakan benih itu ditaburkan di semak belukar. Ya, boleh dikata kelompok ketiga ini adalah orang-orang Kristen yang berjalan di tempat. Atau dalam istilah yang digunakan dalam kitab Wahyu itu adalah suam-suam kuku. Rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin paham tentang firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan kalau mungkin diajak berdebat, orang tersebut ini lebih pintar dari pendeta, lebih pintar dari lulusan sarjana teologi. Tetapi ia tidak menghasilkan buah. Ia menjadi sebuah tumbuhan yang bertumbuh, yang berkembang, tetapi buahnya tidak ada. Menjadi Kristen, rajin mengikuti ibadah, tapi dalam hubungan dengan semua orang yang terjadi adalah iri hati, kebencian, permusuhan, dan yang semacamnya. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekristenan itu bukan hanya dilihat dari tumbuhannya, tapi lebih kepada buahnya. Itu yang dikatakan dalam istilah yang ketiga, benih yang ditabur di tengah semak belukar. Yang keempat, benih yang dibuang ke tanah atau yang ditaburkan di tanah yang baik. Firman Tuhan atau perumpamaan Yesus ini mengatakan, orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang senang mendengarkan firman Tuhan, orang yang senang mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan, orang yang paham isi firman Tuhan, tetapi lebih jauh daripada itu, ia menghasilkan buah yang berkenan bagi Tuhan. Dalam menyatakan iman percaya dan pengharapannya kepada Tuhan, ia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya manusia. Sehingga inilah yang disebut dengan menghasilkan buah ketika baik hubungan yang secara vertikal maupun horizontal itu berjalan seiring dan sejalan. Nah, sekarang ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam dunia yang semakin modern ini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita saksikan dan yang kita alami. Selaku anak-anak Tuhan, kita harus memposisikan diri sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena roh Allah itu tinggal dan berkarya dalam diri dan kehidupan kita. Sehingga saatnya lah sekarang kita harus bertumbuh, berkembang, tetapi juga menghasilkan buah. Tentu saja pertumbuhan, perkembangan dan menghasilkan buah hanya dapat berlangsung tatkala kita melakukan secara konsisten, membaca Alkitab setiap hari, bersaat teduh dan selalu menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga renungan pagi yang selalu saya kirimkan di grup majelis, di grup Gereja Pokla Heroi, itu bisa kita baca sebagai perenungan bagi masing-masing kita pribadi. Ada yang pernah berkata kepada saya, Bu Pendeta minta maaf, saya tidak bisa merespon setiap saat renungan yang Ibu Pendeta sampaikan setiap pagi. Saya bilang itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah renungan itu kita baca dan minta hikmat Tuhan agar renungan itu sungguh-sungguh dapat menjadikan kita pribadi yang menghasilkan buah yang diperkenankan oleh Tuhan. Itulah yang intinya. Sehingga perenungan firman Tuhan itu tidak hanya formalitas saja, tidak hanya rutinitas saja.
Tapi benih yang disampaikan itu bukan lagi dibuang di pinggir jalan, bukan lagi ditaburkan di semak belukar, bukan lagi ditaburkan di bebatuan yang tanahnya tipis, tetapi benih firman Tuhan itu dapat ditaburkan di tanah yang baik. Sehingga masing-masing kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 122 bait 1 dan 2. Dalam nama Yesus kita berteduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus, baik yang diselenggarakan untuk warga jemaat sektor 3 atau warga Lanut di gereja, maupun bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah menerima pelayanan sakramen baptisan dewasa atau peneguhan sidi, akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan formulir akta persiapan pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah kita sungguh percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah
kita sungguh-sungguh berkehendak untuk mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh berkehendak untuk membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian, tentunya akan diterima Allah karena anugerah-Nya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan Tuhan. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang berjudi, yang bersumpah palsu, dan tidak mengasihi samanya manusia, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkancang di dalamnya, dinasihatkan supaya menenggahkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan dihadapkan untuk menakut-nakuti saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tidak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Demikianlah formulir akta persiapan pelayanan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita sehingga minggu depan tanggal 19 Juli 2020 pelayanan sakramen perjamuan kudus boleh berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi diri dan hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan kita kumpulkan,
Kita memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1 sampai selesai persembahan dijalankan. Bawa persembahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan memberkati, agar persembahan ini dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Lelahnya hidup terasa menggayuti diri, kulalui di sepanjang jalan hidup ini. Oh, dunia ini. Lembar demi lembar sudah berisi cerita yang ku dapat di sepanjang jalan
cita-cita dalam dunia. Lembar demi lembar sudah berisi cerita yang ku dapat di sepanjang jalan hidup ini. Oh, dunia ini, oh, oh, berjuta kesalahan. Semua ku renungi sebelum ku terlelap. Hanya doa pasrah ku panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Semoga Kau selalu bersamaku. Agarlah dapat ku meraih cita-cita dalam dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat yang mana kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa beribadah di hari Minggu ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan di gereja Poklahero ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, sebagaimana halnya yang dialami oleh Ibu Erwano dan anak dari Bapak Hilman Ambarita. Bahkan jemaat Tuhan yang lain, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau yang sedang mengalami ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang baru. Sertailah dan jadikanlah anak-anak-Mu pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami juga berdoa kepadamu bagi pelayan gereja-Mu, koster dan tata usaha, pengurus kategorial, penatua, diaken, gembala sidang, bahkan semua anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat-Mu ini, termasuk diantaranya kantoria, organis, pelayan liturgos, hamba Tuhan, pengisi pujian, bahkan tim media yang bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk memperlancar kegiatan pelayanan ini. Engkau yang akan memberkati segala bentuk pelayanan yang dilakukan sehingga hidup mereka menjadi semakin hari semakin sejahtera. Engkau juga yang akan memberkati anak-anak Tuhan dalam kehidupan dan aktivitas mereka masing-masing. Kiranya semua yang dilakukan itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai warga sekitar di tempat kami, agar mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu kepada masing-masing anggota jemaat, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pendidikan yang sedang ditempuh. Bagi jemaat yang bergumul dalam mencari pekerjaan, yang sedang merindukan pasangan hidup, ataupun yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, kiranya Engkau saja yang menyertai, bahkan Engkau menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan yang mereka sampaikan kepadamu.
Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Bagi negara Indonesia bahkan seluruh dunia yang berjuang melawan virus corona, ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah ya Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Dan bagi setiap kami yang masih menghirup nafas kehidupan dengan kesehatan yang asalnya daripada-Mu, ajar kami untuk berhikmat dengan mengikuti himbauan para pemimpin kami untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kesehatan dan kebersihan. Kepada para dokter, perawat, tim medis, bahkan semua orang yang berempati dan solidar dalam mengatasi virus ini, Tuhan mampukanlah mereka, berkatilah sehingga segala bentuk pengorbanan mereka mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan rencana kami, perjalanan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menuntun dan memelihara kehidupan kami dari saat ini dan pada masa-masa yang akan datang. Doa yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya. Kami menyampaikan doa syafaat ini beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, menjelang akhir ibadah ini, saya jemput kita berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 247, bait 2 dan 4, walau tak dapat mata memandang. Kembalilah dengan damai sejahtera Tuhan, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini, kita memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 289,
Bait yang ketiga dan yang keempat, keluarga hidup indah. Demikian ibadah kita pada saat ini. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.